Siapa lagi yang punya keinginan apa? Apalagi ingin sembuh. Nah, saya jadi jika ya enak tedamang naon aja. Saya sudah umur 58, ternyata kolesterol naik 240. Wah, udah mulai nggak enak leher. Makanya kenapa rajin sepeda, syariatnya disempurnakan. Supaya banyak keluar keringat, supaya olahraganya baik, racun-racunnya keluar, ikhtiarnya. Insya Allah mudah-mudahan jadi kebaikan. Tapi yang menyembuhkan ya cuma Allah, bukan sepedahan. Begitulah ya tambahannya ya, ini ayatnya. Surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, ayat 78 sampai 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Nabi Ibrahim berkata, Allah yang telah menciptakan aku, maka Dia yang memberi petunjuk kepadaku dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali, dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Nabi Ibrahim berdoa, Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Tuh, begitulah Bu, kalau sudah bertauhid. Yang menciptakan kita Allah, yang memberikan rezeki juga Allah, yang memberikan hidayah adalah Allah, yang mengangkat derajat Allah, yang membahagiakan Allah, yang bisa menutupi aib kita Allah, yang bisa membukakan pintu rezeki Allah, yang mengatur jodoh Allah, yang membolak-balik hati Allah, yang bisa memberikan istiqomah Allah, yang bisa melindungi dari tipu daya setan Allah, yang memberikan husnul khotimah Allah, yang punya sorga Allah. Jadi kenapa kita harus bersandar ke makhluk? Itulah sebabnya kalau kita bersandar ke makhluk, pasti hati kita tidak enak. Kenapa hati tidak enak? Karena dibuat tidak enak oleh Allah. Mengerti? Cemburu enak tidak? Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Makan jadi enak atau enak? Tidur jadi nyenyak atau susah? Dengan penderitaan seperti itu, urusan jadi beres atau nambah? Rasain. Si eta yang dicemburuin jadi jinak atau makin lincah? Kenapa? Karena kita tidak kembali ke Allah. Terus mikirin yang dicemburuin, sibuk nanya sana nanya sini, sibuk menyelidiki apa? Menyelidiki. Astagfirullah. Menyelidiki ya, hampir menyelidiki. Sibuk mau bongkar-bongkar HP, capek. Sehebat-hebat orang tahu, pasti tidak ada apa-apanya dibanding Allah yang tahu. Dan sehebat-hebatnya orang mau nolong, nggak bisa kecuali Allah yang nolong. Jadi gimana dong? Kalau saya cemburu, wasta'inu
sabri wassalah, sing sabar, jangan langsung diposting ya. Ya Allah, tiada cinta abadi selain Allah. Masih ingat kalau posting masalah kita apa yang terjadi? 80% yang baca tidak peduli, 17% yang baca puas melihat penderitaan kita, 3% sisanya enek bacanya, 100% gagal total. Mendingan tahan dari komentar, tahan dari sikap, tahan dari emosi, tahan dari amarah, ambil wudhu, sholat. Halo, lihat yang sabar, jawab. Jawab hadirin, jangan bikin saya nggak sabar. Halo, lihat yang sabar. Halo, lihat yang berwudhu. Halo, lihat ibu-ibu nangis sambil ngegelar sajadah. Halo, tahu ibu? Ya Allah. Allah tahu tidak? Masalahnya tahu nggak Allah tuh? Yang dicemburuin oleh ibu Allah tahu? Udah sholatlah. Ya Allah, ampun tidak khusyuk. Mendingan sholat walaupun masih terbatas khusyuknya daripada tidak sholat. Kapan khusyuknya kalau tidak sholat? Dari 2 rakaat mungkin dapatlah seperempatnya, seperempat sholat. Kalau enggak sholat, enggak dapat. Itu lebih berarti, Bu. Dan tidak sulit atuh bagi Allah ngebulak-balik hati. Yang tadinya suami teh begitu galak, perintil hatinya dipelikan. Itu jadi ingat aja sama istri. Pulang ke rumah. Yang jarang minta maaf, Mak. Maafin saya ya. Tadi saya emosi. Astagfirullah. Jarang-jarang minta maaf, jadi minta maaf. Bahkan ini lumayan tadi ada bonus dari usaha, gebrok aja. Dah lapor ke Allah mah lapor ke penguasa segala-galanya. Jangan suka curhat ke orang sebelum lapor ke Allah. Bisi yang dicurhatin tuh penambah masalah. Iya loh, kalau sudah ngomong ke orang yang diajak ngomong itu langsung punya akses untuk ikut campur dalam urusan kita. Jangan-jangan urusannya udah beres, dia belum beres ngurusin kita. Serius, Bu. Dan dia bakal ngomong ke yang lain, ngomongnya begini, Bu, jangan bilang-bilang ya. Ternyata si ibu itu tuh dengan suaminya bermasalah. Tolong ya Bu ya, jangan diomongin sama yang lain. Sebab saya sudah janji nggak akan ngomongin. Bayangkan hadirin, ngaconya berbelit-belit. Jangan gampang curhat ke orang, kecuali sesudah curhat ke Allah. Siapa tahu nanti jawaban dari Allah dibimbing lewat orang yang Allah kehendaki. Nanti bisa datang ke majelis taklim. Loh, kok ini jawaban dari persoalan saya? Itu Ustadz hebat, tahu masalah saya. Tidak tahu hadirin, saya juga banyak masalah. Suka ada yang ngomong, luar biasa, tahu aja masalah saya. Enggak tahu, dan enggak pengen tahu. Riuh saya juga hadirin. Tapi kok ceramahnya ngepas ya, memang diatur Allah. Ada enggak yang datang ke sini merasa ceramah ini bagian dari jawaban persoalan yang dihadapinya? Ada tidak? Ibu ngacung itu, Bu, ada? Padahal kita kan tidak kenal. Saya kan tidak tahu masalah ibu dan tidak mau tahu. Ya. Tapi kenapa kok ada? Karena Allah tahu masalah ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir ini. Digerakkan aja datang ke sini. Dituntun saya bagian ceramah yang ini. Itu boleh jadi karena ijabah doa waktu sholat yang lepas dari kekuasaan Allah. Makanya la haula wala quwata illa billah. Jangan mengandalkan ilmu
Kita harus cari ilmu yang banyak. Tapi jangan merasa dengan ilmu saya akan selamat. Tidak benar. Jangan merasa berpengalaman. Tenanglah Bu, saya punya pengalaman mengatasi masalah ini. Gak boleh. Pengalaman bagus, tapi tetap yang bisa nolong adalah Allah. Saya punya relasi. Relasi juga kalau Allah putuskan, putus. Saya punya aset. Aset dibuat macet juga gak berdaya. Boleh ikhtiar, tapi jangan bersandar kepada ikhtiar. Ikhtiar sempurnakan, tapi tidak boleh. Sesudah saya berjuang keras, maka saya begini. Oh tidak. Bagi kita berjuang keras adalah ibadah. Hasil Allah yang menentukan. Jelas nih?